Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang Pak Fikri Rudi Purnomo selaku dosen pembimbing saya. Perkenalkan nama saya Syujatul Islami dari Konsentrasi Entrepreneurship MBA 81. Izin untuk bisa mempresentasikan hasil tesis saya mengenai perancangan bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM Kria. Latar belakang penelitian ini dimulai dari peneliti melihat bahwa UKM di Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan di era digitalisasi, khususnya dalam melakukan pemasaran produk. Pemerintah sampai saat ini sudah berupaya memberikan dukungan bagi para UKM seperti memberikan pendampingan, pelatihan, pendanaan, dan juga berbagai dukungan lainnya. Namun, UKM tetap dinilai sulit untuk bersaing karena memiliki berbagai keterbatasan, mulai dari kapasitas SDM, dana, dan juga pengalaman. Nah, kemudian kenapa UKM Kria? Gitu. Ini peneliti melihat bahwa UKM Kria memiliki produk yang bernilai ekonomi dan juga memiliki nilai warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kemudian UKM Kria merupakan salah satu dari 3 subsektor ekonomi kreatif yang paling berkontribusi dalam PDB UKM di Indonesia bersama dengan kuliner dan juga fashion. Kemudian yang ketiga, UKM Kria memiliki bidang usaha yang cukup luas, meliputi berbagai materi, mulai dari material kayu, tekstil, keramik, logam, kayu, dan batu. Melihat berbagai faktor eksternal dari UKM Kria, di sini mulai dari faktor pemerintah, mendorong digitalisasi di UKM Kria itu sendiri melalui berbagai program pelatihan. Kemudian dari sisi customer juga ada terlihat tren belanja melalui digital platform atau platform online. Dari sisi yang lain, ada pihak eksternal yang sebetulnya dapat berpotensi untuk membantu UKM Kria dalam melakukan pemasaran digital, yaitu adanya agensi pemasaran digital. Kemudian rumusan masal dalam penelitian ini adalah adanya agensi pemasaran digital sebetulnya berpotensi untuk membantu UKM Kria. Namun peneliti melihat belum ada agensi pemasaran digital yang memiliki fokus untuk membantu UKM Kria. Sehingga di sini peneliti melihat peluang adanya potensi untuk membangun bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM Kria. Kemudian pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana value proposition Canvas antara UKM Kria dan juga agensi pemasaran digital. Kemudian bagaimana model agensi pemasaran digital untuk UKM Kria dan juga apakah bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM Kria itu layak secara finansial untuk dijalankan. Kemudian tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis mengenai value proposition Canvas antara UKM Kria dan juga agensi pemasaran digital. Kemudian merancang model bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM Kria dan juga melakukan uji kelayakan bisnis secara finansial dari rancangan bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM Kria. Nah, dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa referensi mulai dari definisi UKM Kria, yaitu peneliti menggunakan definisi bahwa UKM Kria dapat diartikan sebagai usaha ekonomi produktif di bidang kria yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha serta memiliki omset antara 50 juta rupiah sampai 50 miliar rupiah. Kemudian definisi agensi pemasaran digital adalah perusahaan yang berusaha membantu konsumen mereka untuk membuat, merancang, dan mengelola kegiatan kreatif serta dapat menjadi pilihan apabila UKM memiliki keterbatasan sumber daya, khususnya melalui pengembangan sistem pemasaran. Kemudian peneliti juga menggunakan referensi mengenai value proposition canvas yang diartikan sebagai sebuah framework ataupun kerangka yang digunakan untuk memastikan kesesuaian antara produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan nilai dan kebutuhan dari segmen pelanggan yang dituju. Nah, VPC ini dapat menjelaskan bagaimana produk yang kita ciptakan atau yang perusahaan ciptakan dapat memberikan nilai yang sesuai dengan profil pelanggan. Kemudian peneliti juga menggunakan referensi mengenai Lean Canvas Model yang dikembangkan oleh Ashmori untuk membantu melakukan perancangan bisnis serta memiliki fokus pendekatan pada kesesuaian antara masalah dan solusi atau problem solution fit. Gitu. Nah, Lean Canvas sendiri merupakan modifikasi dari bisnis model Canvas yang umumnya ditujukan untuk para pengusaha dari bisnis startup. Nah, yang terakhir, peneliti menggunakan referensi untuk melakukan uji kelayakan finansial menggunakan net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan juga payback period atau PP. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sebagai metode utama dan juga didukung oleh pendekatan metode kuantitatif.
Kemudian dalam metode pengumpulan data ini, peneliti menggunakan unit analisis berupa wawancara terhadap 6 pelaku UKM Kria di Jawa, kemudian wawancara terkait pemangku kepentingan berupa asosiasi terkait UKM Kria dan juga Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kemudian untuk observasi sendiri, peneliti melakukan observasi terhadap 14 agensi pemasaran digital di wilayah Jawa. Kemudian untuk wawancara sendiri, peneliti menggunakan teknik non-probability sampling berupa purposive sampling, yaitu melakukan pengambilan sampel dengan beberapa kriteria tertentu. Kemudian wawancara tersebut dilaksanakan secara langsung, secara individu, dan juga semi terstruktur. Output dari wawancara ini adalah peneliti ingin memahami masalah dan keinginan dari UKM Kria yang nantinya ke depannya akan digunakan untuk menyusun value proposition canvas dan juga lean canvas. Nah, terkait observasi sendiri, peneliti menggunakan non-behavioral observation, yaitu mengamati informasi terkait produk, harga, dan seterusnya melalui media-media yang digunakan oleh agensi pemasaran digital yang sudah ada. Nah, tujuan observasi sendiri ini adalah melakukan benchmark ataupun bahan pembanding dari rancangan model bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM yang akan dibuat oleh peneliti. Nah, untuk memastikan kualitas penelitian ini cukup valid dari label, peneliti menggunakan triangulasi untuk mendukung validitas penelitian dan juga menggunakan instrumen yang sama agar hasil yang didapatkan dapat konsisten. Kemudian untuk melakukan analisis data, secara data kualitatif, peneliti menggunakan analisis data untuk wawancara dan juga analisis data untuk observasi. Untuk analisis data wawancara, peneliti melakukan transkrip hasil wawancara, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi pola-pola dan temuan, pengelompokan temuan berdasarkan kategori pada VPC dan juga lean canvas. Kemudian analisis data observasi dilakukan dengan cara melakukan analisis konten berupa pengumpulan informasi terkait deskripsi layanan, lokasi perusahaan, harga layanan, dan seterusnya dari agensi pemasaran digital yang sudah existing. Kemudian informasi tersebut disajikan dalam bentuk data berupa tabel dan juga gambar informatif. Kemudian metode analisis data kuantitatif dilakukan dengan melakukan uji kelayakan secara finansial menggunakan NPV, IRR, dan juga payback period. Hasil penelitian dimulai dari pemaparan mengenai agensi pemasaran digital yang sudah eksis di Jawa. Peneliti menemukan sekitar ada 15 agensi pemasaran digital yang sudah ada di Jawa, di mana mereka menyediakan berbagai layanan pemasaran secara digital, mulai dari manajemen media sosial, kemudian layanan untuk e-commerce, online advertising, kemudian desain website, dan berbagai layanan digital pemasaran lainnya. Kemudian secara harga, perusahaan-perusahaan sudah existing ini menawarkan harga mulai dari 2 sampai 20 juta per bulan, dengan sebagian besar menawarkan kontrak minimum 3 sampai 6 bulan. Ataupun jika tidak kontrak, perusahaan agensi pemasaran existing ini menawarkan proyek dengan paket 100 sampai 110 juta per proyek. Sehingga secara umum, agensi pemasaran yang sudah existing ini menawarkan model bisnis B2B dengan pola bundling, gitu, yaitu mereka melakukan paket layanan dengan kontrak minimum dalam menawarkan layanannya kepada calon customer mereka. Kemudian dilanjutkan dengan profil UKM Kria dan juga pemangku kepentingan, di mana profil UKM Kria ini didapati bahwa semua UKM Kria itu melakukan kegiatan produksi dan juga pemasaran dari produk Kria yang mereka dihasilkan. Kemudian mereka masing-masing memiliki spesialisasi produk sesuai dengan material, mulai dari keramik, kayu, batu, dan seterusnya. Kemudian usaha mereka ini ada yang sudah mulai berjalan dari 5 tahun hingga 20 tahun, atau bahkan lebih. Kemudian mereka umumnya memiliki anggota internal yang cukup kecil dari 4 sampai 12 orang, namun juga bisa menambah anggota secara tidak tetap atau sesuai kebutuhan ketika ada permintaan yang cukup tinggi. Kemudian secara omset, mereka memiliki omset tahunan mulai dari 500 juta hingga 1 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan profil pemangku kepentingan di sini adalah pemangku kepentingan yang memang mereka itu berkaitan dengan pengembangan UKM Kria dan juga memiliki tujuan untuk memajukan UKM Kria yang menjadi anggota ataupun yang menjadi tanggung jawab mereka, termasuk dari si pemasaran produk. Nah, dari hasil wawancara terhadap UKM Kria dan juga
dikonfirmasi oleh pemangku kepentingan, peneliti menyusun value proposition canvas berupa customer job di sini adalah adalah UKM Kria dengan pains yang mereka miliki adalah omset yang stagnan, keterbatasan waktu dan kemampuan dalam melakukan pemasaran digital, adanya persaingan yang cukup tinggi dengan kompetitor, dan juga layanan existing agensi pemasaran yang existing itu dinilai mahal dan tidak fleksibel. Sehingga kemudian dari sisi gains atau yang membuat mereka bahagia itu adalah atau yang mereka butuhkan adalah omset yang meningkat. Mereka juga sebagian besar memiliki keinginan untuk ekspor dan juga ingin memiliki daya saing di dunia digital sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga peneliti menawarkan rancangan model bisnis yang mana mampu meningkatkan peluang dalam meningkatkan omset dari UKM Kria dan juga menawarkan layanan pemasaran digital yang fleksibel dengan harga terjangkau. Kemudian adanya gain kreator berupa media pendukung yang dapat meningkatkan peluang UKM Kria untuk melakukan ekspor dan juga memberikan layanan pemasaran digital sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu untuk value proposition canvas. Nah, kemudian peneliti menyusun kanvas untuk customer segment ini berupa UKM Kria yang dikhususkan di Pulau Jawa agar peneliti dapat membatasi fokus dan juga memperkecil peta kompetisi dengan existing agensi pemasaran yang sudah ada. Begitu. Kemudian peneliti melihat di sini permasalahan tadi sudah disampaikan melalui pains dari sisi existing customer. Walaupun demikian, sebetulnya existing customer itu punya berbagai alternatif tindakan berupa misalnya melakukan pemasaran digital secara mandiri ataupun bermitra dengan agensi pemasaran digital yang sudah ada. Namun dua tindakan ini memiliki berbagai risiko yang sudah disampaikan dari latar belakang masalah dan juga dari sisi pains pada value proposition canvas. Kemudian nilai-nilai unique value proposition yang ditawarkan oleh bisnis ini adalah spesifik sesuai kebutuhan UKM Kria, baik untuk memenuhi kebutuhan market mereka dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian layanan yang fleksibel dan juga lebih murah dibanding layanan agensi existing yang sudah atau yang sudah ada begitu. Solusinya adalah dari bisnis yang akan dibuat ini menawarkan strategi dan eksekusi yang berdasarkan kesepakatan dengan UKM Kria. Kemudian secara eksekusi pemasaran digital ini dieksekusi oleh perusahaan atau di outsource oleh UKM Kria kepada agensi pemasaran perusahaan agensi pemasaran ini. Kemudian agensi pemasaran ini juga memberikan fleksibilitas dan memberikan layanan sesuai kebutuhan UKM Kria. Kemudian bagaimana perusahaan ini dapat terhubung dengan existing UKM Kria adalah dengan direct bertemu kepada UKM Kria dan memberikan konsultasi gratis ataupun secara tidak langsung melalui komunitas-komunitas dan juga media sosial. Kemudian untuk struktur biaya sendiri, perusahaan ini memiliki biaya berupa SDM, adanya penerapan teknologi dan juga pemasaran dan mendapatkan revenue dari layanan pemasaran digital yang sudah ada. Kemudian metrik yang diukur adalah perusahaan ini memiliki pemetaan dari UKM potensial di bidang Kria di Pulau Jawa. Kemudian semakin banyak UKM Kria yang mengetahui tentang perusahaan agensi yang khusus melayani UKM Kria ini dan juga adanya website dan media sosial yang dapat diakses oleh UKM Kria. Dan yang terakhir adalah unfair advantage kami adalah memiliki layanan yang fleksibel dibandingkan existing agensi pemasaran digital yang sudah ada. Kemudian secara dilanjutkan dengan analisis kelayakan usaha, peneliti melihat bahwa dari nilai NPV yang diperoleh menunjukkan nilai yang positif atau di atas 0, maka usaha dari UKM agensi pemasaran digital untuk UKM Kria ini dinilai layak. Kemudian untuk nilai IRR-nya sendiri juga di atas PI rate sehingga dinilai layak dan juga payback period menunjukkan nilai 2 tahun 4 bulan sehingga secara waktu cukup singkat dan secara umum rancangan bisnis agensi pemasaran digital untuk UKM Kria ini dinilai layak untuk dijalankan. Nah, untuk terakhir, rencana aksi sendiri dari perusahaan ini adalah di tahun pertama, perusahaan ini akan fokus dalam financing, kemudian juga rekrutmen untuk tim-tim untuk menjalankan bisnis di tahun pertama, dan sebagian timnya ini akan dilakukan outsource juga untuk freelance untuk fungsi-fungsi yang memang cukup bisa digantikan dan cukup tidak membutuhkan manajemen yang cukup tinggi. Kemudian juga dilakukan marketing, pembuatan legal, dan juga pengadaan fasilitas operasional dari perusahaan. Demikian presentasi dari
hasil tesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.